Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Daniar. Saya adalah dosen program studi Teknik Energi jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Termodinamika Teknik. Mata kuliah ini diambil pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang konsep dasar termodinamika, konsep kerja dan panas, evaluasi zat murni, hukum pertama termodinamika, neraca energi sistem tertutup dan neraca energi sistem terbuka, siklus Rankine, siklus Brayton, dan juga siklus Carnot. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada mata kuliah termodinamika teknik, yaitu pertama, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar termodinamika dan menyelesaikan permasalahan termodinamika. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep evaluasi zat murni. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep kerja dan panas sesuai hukum termodinamika 1. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung neraca energi sistem tertutup dan neraca energi sistem terbuka. Yang kelima, mahasiswa mampu menghitung efisiensi termal untuk siklus Rankine, siklus Brayton, dan juga siklus Carnot. Metode pembelajaran yang saya terapkan terdiri dari ceramah, diskusi, dan project based learning. Pada metode ceramah dilakukan penyampaian materi secara langsung kepada mahasiswa. Pada metode diskusi, mahasiswa diberikan tugas kelompok untuk diselesaikan dan dipresentasikan. Harapannya agar mahasiswa memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pendapat dan meningkatkan kemampuan mahasiswa bekerja dalam tim. Yang terakhir adalah metode project based learning, di mana pada metode ini mahasiswa diberikan studi kasus. Contohnya yaitu menganalisa sistem termal pada pembangkit listrik tenaga uap atau siklus Rankine, sehingga mahasiswa mampu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan performa setiap alat pada siklus tersebut. Selain itu, saya juga menerapkan strategi pembelajaran inovatif seperti penggunaan LMS atau Learning Management System, FGD, kuis online seperti mentimentor.com, tugas individu berupa esai, dan juga tugas kelompok. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa dan mengembangkan potensi yang mahasiswa miliki sehingga tercipta lulusan yang unggul dan kompeten di bidang teknik kimia, khususnya teknik energi, dengan memiliki soft skill dan hard skill yang dibutuhkan oleh dunia industri. Berikut ini saya akan menampilkan video proses pembelajaran di kelas mata kuliah Termodinamika Teknik di program studi Teknik Energi jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya. Mari kita saksikan. Oke, pada pertemuan ini kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu evaluasi zat murni ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu sistem, apa itu lingkungan, apa itu batas ya. Nah, hari ini kita akan evaluasi zat murni. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang fasa. Apa itu fasa? Fasa itu adalah sejumlah materi yang homogen dalam komposisi kimia dan struktur fisiknya. Contohnya apa? Contohnya adalah udara yang kita hirup. Ya, udara yang kita hirup itu terdiri dari berbagai macam gas. Nah, itu dia dalam satu fasa gas. Sama kayak wujud ya. Kalau wujud kan ada 3 wujud, wujud gas, fasa cair, dan juga fasa padat. Jadi ada 3, adalah pengertian dari fasa. Nah kan contohnya kalau air putih dengan es batu, itu dia terdiri dari berapa fasa? Dua fasa ya. Selanjutnya zat murni. Kalau zat murni seperti apa? Zat murni itu adalah suatu zat yang seragam dan mempunyai komposisi kimia yang tetap. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah tadi misalnya air putih dan es batu ya. Air putih dan es batu walaupun dia dalam 2 fasa, maksudnya ada fasa cair dan juga fasa padat, tapi komposisi kimianya itu sama, yaitu adalah H2O atau air. Itu ada lagi contohnya yang di bawah, campuran udara bensin di dalam mesin mobil itu dianggap sebagai zat murni. Nah, hingga mulai terjadi proses pembakaran. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia terjadi proses pembakaran, berarti ada lagi reaksi pembakaran.
dan nanti ada hasilnya dari reaksi pembakaran itu ada gas dan juga air, ya kan? Apapun bahan bakarnya kalau direaksikan dengan oksigen itu akan menghasilkan karbon dioksida ya, karbon monoksida dengan air, sehingga nanti dia jadi nggak zat murni lagi, tidak komposisi kimianya tidak sama lagi ya. Selanjutnya untuk menetapkan tingkat keadaan. Nah, tingkat keadaan di dalam termodinamika itu ada tingkat keadaan ya. Misalnya di siklus itu ada tingkat keadaan pertama, tingkat keadaan kedua, tingkat keadaan ketiga, tingkat keadaan keempat. Misalnya contohnya adalah siklus Rankine ya. Nah, tingkat masing-masing tingkat keadaan ini dia punya sifat atau properti termodinamika. Nah, sifat itu ada yang independen dan tidak independen. Jadi kalau misalnya yang independen itu kita bisa tentukan. Jika kita tahu dua dari sifat termodinamika, misalnya di sini contoh yang di bawah ini ya, ada fasa padatnya, ada fasa cairnya, dan juga ada fasa uapnya. Itu di titiknya temperaturnya 647,1 Kelvin dan juga tekanannya 0,61 kPa. Ya, itu kalau misalnya untuk yang air. Kalau untuk yang lainnya ada nggak? Ada? Kita lihat di slide selanjutnya ada ya. Terbaca nggak di belakang? Terbaca. Nah, ini ya, contohnya berapa titik kritis dari berbagai macam zat yang dibagikan. Selanjutnya, selanjutnya ini adalah proyeksi dari permukaan 3 dimensi hubungan antara tekanan, volume dan juga temperatur. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari atas kan berarti yang terlihat itu adalah spesifik volume dengan temperatur ya. Kalau kita lihat dari sini, dari samping yang terlihat apa? Tekanan dan temperatur. Kalau kita lihat dari sini, dari depan, jadinya 2 dimensi kan, jadinya kalau kita lihat dari sini berarti tekanan dan juga spesifik volume. Ya, jadi ini grafik 3 dimensinya bisa lagi dibuat jadi grafik 2 dimensi seperti ini. Nah, ini namanya diagram fasa ya. Ini kan adalah hubungan antara tekanan dan juga temperatur. Reaksi permukaan PPT pada bidang tekanan temperatur disebut dengan diagram fasa ini ya, tekanan temperatur. Nah, ini perbedaan antara diagram fasa ketika dia prosesnya berbeda. Misalnya ini mengembang saat mendingin dan yang ini menyusut saat mendingin. Nah, selanjutnya ini adalah proyeksi diagram tadi yang dari depan yang dari samping tadi, yaitu diagram PP, berarti hubungan antara pressure dan volume spesifik, dan juga yang itu hubungan antara temperatur dan spesifik volume. Nah, ini tadi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, tapi tadi Ibu jelaskan di grafik 3 dimensinya. Nah, ini sama saja seperti ini ya. Ini yang kata Ibu tadi ada titik F di sini, itu artinya cair, jenuh, dan kalau titik G adalah jenuh. Nah, S di sini adalah bukan satu di sini. Superheated state. Kalau satu itu di sini. Ini satu itu di sini ya. Kalau kita baca di tabel. Ini apa? Tentukan luar fasa cair uap. Nah, ini ya. Ketika sistem berada dalam tingkat keadaan cair jenuh, tambahan panas pada tekanan konstan akan menghasilkan pembentukan uap tanpa menaikkan temperatur. Nah, tapi dia menaikkan volume. Jadi dia volumenya yang bertambah, spesifik volumenya bertambah ya. Kalau kita tambah panas, maka volume spesifiknya akan. Selanjutnya di sini ya. Nah, dari kubah uap ini kita juga bisa lihat di sini ada proses yang terjadi dari awalnya dia padat, meleleh, mencair, mendidih, uap super panas, superheated ya, sampai superheated. Di sini fasenya misalnya air, dia masih temperaturnya di bawah, masih minus ya, minus berapa gitu. Ini berarti dia fasenya fase solid, fase padat. Nah, ketika kita beri energi, kita panaskan air tersebut, dia akan bergerak. Jadi bergerak ke sini fasanya. Masuk ke fase liquid, dia mencair. Dari padat mencair ya. Selanjutnya dari mencair, ketika kita panaskan lagi, apa yang terjadi? Nah ya, tapi belum ke langsung ke uap sini ya. Dia ke sini dulu, liquidnya, terus dia masuk ke dalam fase di campuran, fase cair uap. Nah, dalam fase cair uap ini ada bisa kita lihat berapa persen
cair dan juga uapnya itu bisa kita ketahui dari kualitas uap. Nah, misalnya di sini dia sudah kita panasin, titiknya bergerak ke sini. Nah, sini ya, di sini ada titik. Ini bisa kita tentukan dengan kualitas uap. Berapa banyak yang sudah menjadi uap dan berapa banyak yang masih dalam bentuk cair. Gitu ya. Kualitas uap itu di sini. Misalnya kualitas uapnya 0,9. Berarti titiknya ada di sini. Ya. Nah, di sini enggak kelihatan ya. Di sini tuh ini adalah titik cair jenuh namanya ya. Kalau di kodenya kalau di tabel uap itu F, dan di sini itu adalah uap jenuh. Kalau kodenya itu adalah G ya. Nah, kalau di tengah-tengahnya adalah fase campuran. Jadi kalau dia 0,9 berarti dia baru di sini. Dia belum menyentuh titik jenuhnya. Ya. Karena kalau sedikit saja keluar dari titik jenuh maka dia akan berubah fase. Ya. Nah, jadi ketika dia sudah di sini 100 derajat Celcius misalnya ya, sudah di sini, kita panasin lagi, apa yang terjadi? Apa? Iya. Jadi ketika kita panasin lagi, airnya tadi sudah 100 derajat Celcius, dia sudah mendidih, kita panasin lagi, maka uapnya akan terbentuklah uap kering, ya, atau superheated phase. Nah, ini tadi ada tingkat keadaan dua fase, contohnya adalah fase solid dan juga uap. Nah, ada nggak yang triple point atau yang 3 fase? Ada ya. Jadi 3 fase itu memang cuma ada satu titik, di mana misalnya air itu dapat berubah dalam 3 fase. Kita ketahui T dan juga P, T itu temperatur dan P-nya adalah volume spesifik, kita bisa mencari sifatnya yang lain, yaitu tekanan. Atau yang sebelahnya itu adalah, misalnya kita ketahui temperatur dan volume spesifiknya, maka kita bisa mencari energi dalamnya. Dari mana? Dari tabel uap. Ya, nanti kita bahas di tabel uapnya. Benar atau salah? Benar. Karena dia berada di antara 24 Selisih antara itu. 24, 17. Jadi seperti itu interpolasi ya. Oke. Untuk yang sebelum kita selesai materi hari ini, kita ada kuis dulu ya. Kalian silakan masuk ke menti.com, kalian masukkan kodenya ya 38104448. Sudah siap belum? Siap. Oke. Ya. Ini waktunya cuma 20 detik, jadi setiap soal kalian jawab langsung ya. Siap. Oke, siap ya. Tuh, sudah muncul belum?
Sudah? Sudah mulai ya? Ini sudah masuk semua belum? Ini 25 tambah 3 orang Masih belum. Soalnya 28 ya? Iya. Soal selanjutnya masih ada satu yang salah ya. Sampailah satu yang ini. Lanjut, soal nomor 3. Sobal. Dari 18 orang yang benar dan apa nih? 7 yang salah. Oh, bener lah, itu thermal air. Lanjut soal selanjutnya ya. Seru Siap-siap bener. soal selanjutnya. Dibaca benar-benar soalnya ya. Jontek. Siapa itu satu? Bisa dirubah ya, bisa turun naik. Belum di samping. Belum Bu. di kiri. Sohor. Iya. Ayo nambah soal. Sudah ini final ya. Yang benar jawabannya apa? Hadiah Bati. Hadiah batik ya kalian baca. Kalau isolasi itu sistem. Kalau proses itu prosesnya hadiah batik. Oke. Soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya. Awas ada yang salah ini lagi. Masih ada yang salah. Baca benar-benar soalnya ya. Ayo ada 5 orang lagi yang belum. 4. Nah galau masih ada yang galau itu. Ayo. Sudah disubmit. Nah, final ya. Nah, final ya. Yang benar adalah itu ya. Yang ini salah karena kan yang sudah ada ya. Kalau sudah ada tidak usah diinterpolasi ya. Oke, sudah. Oke, cukup ya. Terima kasih. Materi yang terakhir ya, tadi kita sudah kerjakan interpolasi linier dan juga kita sudah kerjakan kuis. Selanjutnya siapa yang bisa ikut pelajaran kita hari ini? Ya. Yang pertama Ibu mau tanya siapa yang masih ingat apa itu fasa? Bu, Ya, Hati, silakan Hati. Masa itu adalah ini Bu, materi yang homogen. Materi yang homogen contohnya, Contohnya udara yang kita hirup Bu. dari yang kita hirup. Ya. Selanjutnya apa itu zat murni? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Alvina. Zat murni itu adalah suatu zat yang seragam dan mempunyai komposisi kimia yang tetap. Contohnya itu air dan es batu karena sama-sama mempunyai komposisi H2O. Ya, komposisi kimianya yaitu H2O ya, masih sama. Yang terakhir, siapa yang masih ingat apa gunanya interpolasi linier? Saya Ya, silakan Egin. interpolasi itu digunakan ketika nilai tidak ada di sebuah tabel, karena di sebuah tabel uap itu ada range antara misal 10, 15 ke 20. Oke, terima kasih ya Egin ya. Baiklah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang apa itu kerja dan juga panas ya. Oke, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi deskripsi singkat mengenai video proses pembelajaran yang saya lakukan di program studi Teknik Energi jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya, khususnya untuk mata kuliah Termodinamika Teknik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.